Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Nadia Atwa dari MI Muhammadiyah Purwodadi. Di sini saya akan menceritakan kisah sebuah sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muazin pertama di zaman Rasulullah. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Hamamah 43 tahun sebelum Hijriyah di daerah Asy'ariyah. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hamamah adalah budak wanita berkulit hitam. Maka kerap kali Bilal dijuluki dengan Ibnu Saudah, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di daerah Ummul Qura di kota Makkah sebagai budak keluarga Abu Dah mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumu'ah. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengarkan percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad. Mereka merencanakan sesuatu. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila, tetapi ia tidak menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Ia normal seperti manusia biasa. Kalau begitu, katakan saja bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Tetapi ia tidak mengucapkan mantra-mantra. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disemat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyerah. Bilal penasaran dengan sosok yang mereka bicarakan. Bilal mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawanya. Suatu malam, Bilal melihat cahaya dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam, walaupun aku belum mengetahui ajaran baru itu? Apakah ini petunjuk dari Allah? Sebaiknya aku temui Rasulullah besok di rumahnya. Seperti yang direncanakan Bilal, ia menemui Rasulullah keesokan harinya di rumahnya dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman, wahai saudaraku Bilal. Silahkan ikuti ucapanku ini setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berita keislaman Bilal menyebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tidak menyangka bahwa budaknya itu telah mengkhianatinya seperti ini. Apa berani-beraninya dia? Akan aku kasih pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan percakapannya. Ia benar-benar menyiksa Bilal saat pada hari itu. Aku masih menikmati penderitaanmu. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Suatu hari Bilal diseret ke tempat yang rata dan pasirnya panas. Ketika ada orang yang melempar daging, pasti akan matang sempurna. Diletakkannya batu di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal itu tidak menggoyahkan Bilal dan terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam hari, Bilal dipaksa untuk menyembah berhala. Tetapi Bilal tidak mau dan tidak mau meninggalkan Islam. Hal yang sama berulang ke hari berikutnya.
Umayyah sangat kesal hingga menyuruh anak buahnya untuk menyeret Bilal ke perbukitan Mekah sepanjang perjalanan di Mekah. Sepanjang perjalanan, Bilal terus menyebut asma Allah. Orang yang melihatnya merasa kasihan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang berdatangan untuk melihat budak disiksa oleh pemiliknya. Mereka tidak mengetahui bahwa budak itu menikmati siksaan dari majikannya. Allah telah membuat tubuh Bilal kuat dan kebal agar tidak merasakan sakit. Ia terus berkata, "Ahad, ahad," ucap Bilal. "Suara apa itu? Seperti ada orang yang kesakitan," ucap Abu Bakar. Abu Bakar mendekati kerumunan dan berkata, "Sudah berapa lama kejadian ini?" Suatu orang berkata, "Sejak ia menyatakan keislamannya." Abu Bakar merasa menyesal baru mengetahui Bilal disiksa. Ia mendekati Umayyah dan menawar Bilal. "Wahai Umayyah, begitu kejamnya terhadap budakmu sendiri. Aku akan membeli budakmu ini dan hentikan siksaanmu itu." Bilal berhenti disiksa. Pada tahun ke-42 Bilal berhijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Ia sekarang tinggal di kediaman Abu Bakar. Ia tinggal damai bersama Rasulullah. Kemanapun beliau pergi, pasti Bilal mengikutinya. Saat Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menunjuk Bilal sebagai muazin. "Wahai Bilal, ada tugas baru untukmu." "Apa itu wahai Rasulullah?" "Setiap waktu sholat kau naik ke menara masjid untuk mengumandangkan adzan." "Terima kasih ya Rasulullah, kau telah mempercayaiku." Hari ini Rasulullah SAW mengangkat derajat Bilal sebagai mantan budak, sebagai muazin yang mengumandangkan azan ke pelosok dunia. Nah, sekian sepenggal kisah Bilal bin Rabah. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus menyontoh sosok Bilal yang tidak goyang meskipun disiksa oleh majikannya, dan tidak mau meninggalkan Islam untuk mendapatkan hikmah Allah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.